Wah, kalau ngemis kayak gitu mah jatuhnya kayak ngerendahin anak Vespa gitu ya. Gue bisa dapat duit dengan mudah gitu, dengan gue ngemis aja gue minta-minta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Sendu di Jakarta part 2 alias episode 2 guys. Kalau kemarin udah perkenalan, yang hari ini gue bingung nih. Harinya apa yang mau gue bahas anjim. Ternyata emang susah juga ya anjing jadi motovlog tuh. Nggak usah motovlog sih sebenarnya ya, konten creator ya. Cuman emang spesifiknya kalau di yang pengen gue coba ini adalah di motovlog gitu. Ternyata emang susah guys, asli. Terus gue udah kemarin perkenalan udah. Nah, kalau kemarin gue janji, bukan janji sih, kayak yang kedua mau ngebahas ada topiknya, tapi kayaknya juga aduh bingung juga ya mau ngebahas topik, tapi topiknya apa, lagi apa sih ya, lagi bingung aja nih mau bahas topik, tapi topik apa ya. Hari ini cuaca Jakarta lagi oke juga ya, makanya bisa masuk di Sendu di Jakarta guys. Karena kalau nggak sendu berarti kontennya nggak ada, karena langitnya tidak sendu. Nah, ngomong-ngomong sendu ya, sebenarnya sendu itu tuh bisa dibilang cuaca kah atau suasana hati kah? Menurut lo gimana tuh? Coba deh jawab di komen dah. Waduh, ada sahabat Vespa lagi minta-minta nih, gue bingung nih. Ayo bang, bingung juga ya yang kayak gitu. Kemarin juga, nah kita ngomongin itu ya dah. Apa namanya, gue sempat lihat cuplikan di TikTok gitu ya. Ada yang marah-marah gitu, dia ngomel-ngomel katanya kalau misalkan si anak Vespa tuh nggak ada yang begitu gitu, bukannya malah ngemis, malah katanya dibilang wah kalau ngemis kayak gitu mah jatuhnya kayak ngerendahin anak Vespa gitu ya. Ya pro dan kontra sih. Satu sisi ya gue tahu gitu, ya yang namanya ngemis mah dimana-mana juga gak boleh guys ya. Mau di, karena di Indonesia sendiri pun kan juga udah ada larangannya setahu gue tuh, nggak boleh ngemis. Makanya apa namanya, kita nggak boleh sih sebenarnya kalau misalkan ngasih pengemis di lampu merah gitu, atau yang datang-datang ke rumah tuh juga sebenarnya nggak boleh. Karena kalau misalkan kalian ngasih itu sama aja kalian apa ya, jatuhnya kayak memberikan semangat gitu, atau ya bisa dibilang malah makin banyak gitu, karena kalian kasih gitu kan. Wah, shortcut nih, gue bisa dapat duit dengan mudah gitu, dengan gue ngemis aja gue minta-minta gitu. Nah, makanya pemerintah kalau nggak salah gue juga nggak tahu banget, nerbitin peraturan gitu ya, kalau misalkan kita nggak boleh ngasih ke pengemis. Ya kalau dari sisi kemanusiaan sebenarnya gue nggak tahu deh gimana, tapi yang jelas mah kalau lu mau kasih mah kasih aja gitu kan, sesuai dengan apa namanya, hati lu aja. Kalau emang lu kasih ya udah kasih, cuman kalau nggak mau juga ya udah nggak usah juga gitu. Nah, ngomong balik lagi nih ke yang anak Vespa ya, gue nggak tahu sih rootsnya sendiri atau sejarahnya sendiri tuh Vespa kayak gimana gitu. Cuman kalau kita benturin sama peraturan pemerintah ya yang tadi gue bilang, emang kagak boleh gitu ngemis kayak gitu. Gue juga kagak tahu ngemisnya buat apaan. Ntar ya coba gue pelanin dah ya. Dia tadi kotaknya itu ada tulisan sih, cuman gue nggak tahu tulisannya apa. Tapi kalau yang gue pengen bahas di sini tuh yang waktu itu gue ngeliat di TikTok gitu. Gue ngeliat di TikTok ada potongan Vespanya, tapi Vespa ini ya cuy, Vespa apa namanya, Vespa ekstrim, atau kita bisa bilang Vespa gembel kali ya, yang biasa orang-orang bilang ya, yang ceper-ceper banyak gitu. Nah, itu
mereka berhenti tuh di pinggir jalan terus kayak minta-minta duit. Kalau nggak salah itu mah buat isi bensin sama buat makan kalau nggak salah dah. Cuman ya kalau gue salah gue minta maaf ya, tapi seingat gue itu. Nah gue nggak tahu tuh gitu, waktu itu tuh jadi ada yang kontra karena anak Vespa bukan peminta-minta kayak gitu cuy, bukan pengemis. Jadi ya bisa banyak orang yang nggak setuju karena katanya jadi nama Vespa jadi jelek gitu, anak-anak Vespa namanya jadi jelek karena si pelaku-pelaku ini gitu. Cuman kalau gue sendiri sih ngelihatnya kayak ya kalau mereka mintanya juga nggak maksa ya menurut gue ya udahlah gitu, kalau lu mau kasih ya kasih aja. Cuman beda cerita kalau misalkan dia mintanya maksa gitu ya, kalau dia namanya mintanya maksa namanya kan pemalakan ya, nah itu baru salah juga gitu. Cuman ya gue nggak tahu sih, kalau menurut gue sih oke-oke aja lah gitu, kalau lu mau kasih ya kasih, kalau enggak ya udah. Kan namanya keuangan seseorang kan memang beda-beda gitu ya, mungkin mereka kurang beruntung aja, jadi ya kayak gitu minta di pinggir jalan. Padahal tapi kalau gue lihat-lihat juga sih mereka masih pada muda, bukan yang kayak orang-orang tua gitu. Kan ada juga ya orang-orang tua yang kalau ini nggak naik Vespa sih, beda, nggak apple to apple, tapi ya intinya kalau misalnya menanggapi yang video berikut sih, video yang tadi ya menurut gue sih sah-sah aja ya gitu. Cuman emang mereka masih pada muda aja, jadi sangat disayangkan cuy. Harusnya kan kalau misalkan yang masih muda ya cari kerjaan yang lain gitu kan, selain ngemis bisa ya. Kayak misalnya dia ya mungkin tukang parkir, atau misalkan jadi ya banyak lah yang bisa dilakuin di Jakarta mah. Semua kalau kata orang mah semua bisa jadi duit ya, kan gue nggak tahu juga. Maksudnya nyari duit di Jakarta tuh susah-susah gampang ya, kalau lu mau ya mungkin dapetnya nggak seberapa kalau parkir, atau misalkan jadi apa gitu ya, jadi kuli apa gimana. Cuman itu masih jauh lebih baik ketimbang lu ngemis gitu. Ya nggak tahu deh ya, kayaknya mah mau sampai kapanpun mah di Jakarta atau di Indonesia juga bakalan ada terus gitu yang namanya pengemis. Karena ya gimana cuy, negara-negara maju aja tuh menurut gue juga ada kan, kayak New York, Amerika, di New York gitu masih banyak homeless yang ngeri-ngeri banget cuy gitu, lebih ngeri daripada di Jakarta gitu homelessnya, mana pada pakau. Makanya menurut gue sih di Jakarta ya masih jauh lebih better gitu. Cuman ya itu di satu kawasan aja sih setahu gue gitu. Nah, ngomongin lagi nih masalah pengangguran ya. Ini kan sebenarnya semua tuh karena lapangan kerja. Mereka pada nggak kerja, jadi pada begitu ada pengemis, ada macam-macam, ada pengamen. Karena emang lapangan kerjanya sedikit, atau ya nggak ada pekerjaan yang bisa cocok sama mereka gitu. Nah, ngomongin ini ya, ngomongin masalah masalah kerja atau pekerjaan, ya emang rada sulit sih nyari kerja kalau emang bidang nggak sesuai sama bidang. Tapi sulit bukan berarti nggak ada ya gitu. Emang nah ini berbalik juga, nggak ada yang namanya orang kerja tiba-tiba duitnya gede gitu, gajinya gede, nggak bisa juga gitu. Karena banyak juga tuh kayak orang-orang nggak mau kerja di sini, gajinya kecil lah. Kalau menurut gua mah gaji kecil sama gede ya tergantung dengan porsi lu gitu. Kalau emang lu berpengalaman terus juga lu capable di bidang itu, ya otomatis harga lu juga pasti tinggi gitu.
Kalau misalkan lu masih baru, lu nggak ngerti apa-apa gitu ya, terima aja dulu lah dengan gaji kecil. Karena kan semua berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau misalkan gaji lu kecil, ya karena pengalaman lu sedikit atau emang lu nggak menguasai di bidang tersebut, ya lu harus terima aja gitu. Tapi Jakarta macet nih cuy. Ini hari Senin, macet banget coy. Aduh, bensin gue cukup nggak ya? Oke, kayaknya udah cukup segitu dulu kali ya. Gue kemarin bikin kelamaan. Lu juga takutnya lu pada bete ya kan, nonton gue kelamaan 27 menit. Oh, obrolannya kosong lagi, anjing. Ya udah cuy, sampai bertemu ya cuy di episode selanjutnya. Gue janji bakal lebih proper. Oke, see you teman-temanku. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe juga, sama share mungkin ke teman-teman lo. Buat yang udah kenal, jangan sombong-sombong lah, ayolah just subscribe dulu. Oke cuy, sampai bertemu lagi, see you.